Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kalau kata tukang ngaji mah termasuknya khobariyatul labdon insya iyatu makna, identik dengan ayat innal insana fil kabad. Kalau kata kitab Johar Maknun mah kullu fardin min ifrodil insan. Jadi kalau kata tukang ngaji mah assalamualaikum teh termasuknya min jumlati doa wa min jumlati dzikri. Yakin manusia teh di alam dunia menginginkan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu jawab salamnya yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalam khobariyatul labdon insya iyatu makna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu ana kafilul yatim kal hataini fil jannah. Al hadits wa qala fi muqaddimati samsiyah wa ba'du fal makana bitipaqin ahlil aqli wa itbaqil dawil fadli annal uluma siyamal yakiniyati a'lal matalib wa bahal manakib wa anna asahibuha asrafal ashasil basyariyah wa nafsahu asra'ut tisalan bil uqulil malakiyah. Wa qala fi kitabi Fathus Samad badat lana fi rabbi intol atul qamari miwaj hima fakokul lalbadawi wa hadari ya Pertama-tama yang paling utama yang saya hormati para kiai, para asyatid, para maksyaih, para hujjaj, wabil khusus guru kita bersama, pimpinan Majelis Taklim Rojaun Najah, pimpinan Majelis Taklim Nurul Ikhlas, pimpinan Majelis Asyifa, pimpinan Majelis Taklim Sababul Mustafa, alladzina lam yudkar ismuhum ta'liman wa tauqira lahum. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan guru kita selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, digampangkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah guru-guru kita, Rabbi fanfa'na bi berkatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati para aparatur pemerintah, atasan bawahan, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Juga yang saya hormati para panitia acara, pemuda-pemudi, baik yang tua ataupun yang muda. Juga yang saya hormati para ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini nggak bisa ngaji mah, apalagi mukodimah, apalagi si ceramah. Sebab saya mah di Kobongnya ge tukang gogoleran, ngaji kadang-kadang disuruh ceramah tahun baru Islam sama santunan atau kacau pisan. Saya mah cuma sekedar obrolan, nggak akan lama-lama, cuma 15 menitan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa merayakan tahun baru Islam dan santunan. Yang kalau kita lihat-lihat pemudanya pada kompak, orang tuanya pada serempak, makanan-makanan pabalatak, ada salak, ada bekakak, bahkan jamaahnya pun ludak, luar biasa. Bahkan yang ada yang berkorban dengan tenaga, ada yang berkorban dengan jiwa, ada yang berkorban dengan dana, itu udah sangat luar biasa. Alhasil panggungnya megah, acaranya mewah, pan dilihatnya indah. Mudah-mudahan di ini wilayah, di ini Korea turun berkah. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, di mana pada hari ini kita merayakan tahun baru Islam sekaligus santunan anak yatim. Di mana acara ini sering sekali dipermasalahkan, sering sekali diperdebatkan, baik secara singular, partikular, ataupun secara universal. Kenapa ini bisa terjadi? Konflik ini bisa terjadi kenapa? Karena kurangnya pemahaman. Maka dari itu di sini saya cuma sekadar ngobrol tentang masalah tahun baru Islam dan santunan supaya kita paham. Bu, Pak, di mana tahun baru Islam dan santunan ini mengandung cerita dan mengandung makna. Karena pepatah mengatakan setiap kata pasti ada bahasa, setiap bahasa pasti ada cerita, dan setiap cerita harus kita jaga. Seperti mana contohnya? Jangan tahun baru Islam dulu dah, yang sehari-hari kita biasanya emak-emak sama anaknya nih. Anaknya biasanya lagi makan apa? Tunggir ayam tunggir ayam. Biasanya nih, kata emak gimana? Anak muda mah tong makan tunggir ayam, pamali. Nah pamali teh ada maknanya, ada ceritanya. Nggak sembarangan, orang dulu mah pinter. Pamali teh nih, pama maka orang nana li ikut tetep kan we ingsun. Pamali itu artinya. Jadi pamali teh buat elu mah kagak boleh, buat gua mah boleh. Begitu pamali teh. Bener. Makanya mama dulu mah pinter. Lu mudah-mudahan mantong makan tunggir ayam, nggak boleh, pamali. Buat anak ya pamali, buat emaknya mah abis. Itu pamali itu begitu. Ini kayak tahun baru Islam, atuh ada cerita, ada makna di baliknya. Di mana tahun baru Islam atau suka disebut tahun Hijriah, Allah menciptakan beberapa bulan. Mana? Adanya di surat At-Taubah ayat ke-36. Kalau di Quran saya mah ada sebelah kanan, barisan kelima dari bawah. Kalau di Quran saya mah di situ dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Maknanya wallahu alam bimrodi. Inna iddata, kalau kata tukang ngaji mah innanya nih di dalam kitab jurumiyah, innanya disebutnya huruf taukid, tansibul isma wa tarfaul khobar. Innanya, inna iddata dijelaskan di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan jilid ketiga karangan daripada Syekh Ismail Haqi bin Mustafa Al-Hanafi. Di situ dijelaskan inna iddata teh inna adada. Jadi adat. Isna asyara syahron. Kalau kata Alfiyah mah di dalam kitab Alfiyah disebutnya adat murokab. Jadi Allah menggunakan adat murokab. Cara nyurahnya gini. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan pirang-pirang bulan mungguh Allah itu jumlahnya ada 12 bulan. Jadi Allah menciptakan bulan teh yaitu 12 bulan. Mana yang 12 bulan? Yang kita nggak kata artea. Yang pertama bulan apa, Bu? Bu, pertama bulan Muhar. Habis Muharram. Sapar, habis Sapar. Mulut mah bahasa kita. Mulut, kuping, hidung. Bukan mulut, Bu. Bahasa Islam ya, bahasa Islamnya. Bahasa Islamnya bukan mulut. Robiul awal, Robiul Sani, Jumadil awal, Jumadil Sani, Rojab, Saban, terus Ramadan, Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah.
Jadi Allah menciptakan yang 12 bulan ini, Bu. Kapan Allah menciptakan yang 12 bulan ini? Lanjutkan suratnya. Yauma khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan yang 12 bulan ini ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan 12 bulan ini ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Lanjutkan ayatnya. Minha arbaatun hurum. Minha di sini kalau kata Alpiyah, minnya min lil ba'id. Kalau kata Alpiyah. Terus hurum-hurumnya dijelaskan di dalam kitab Tafsir As-Soi. Adanya pada jilid kedua. Halaman ke 180 sebelah kiri adanya. Barisan keempat dari atas. Di Tafsir As-Soi dijelaskan di mana? Bahwa hurum-hurum teh ae muharramatun. Jadi cara nyurah begini. Allah menciptakan 12 bulan. Dari yang 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mana 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, yang terakhir Muharram. Berarti Muharram teh adalah bulan yang dimuliakan. Sekarang teh bulan yang dimuliakan, Bu, ini Muharram teh. Kalau kita nggak percaya ini Muharram bulan yang dimuliakan, kita bongkar sekarang lafaz Muharram. Kalau kita lihat lafaz Muharram, Bu, kan kalau kita mah ngomongnya Muharram. Ya, Muharram bahasa kita Muharram mah. Sebab kita mah Allah ro patah ro, ada enggak ro patah ra, siratal kita mah enggak. Bukan sirotol, siratal kita mah. Nah, jadi Muharram teh nih, Muharram dalam kitab Pan Ilmu Sorob, Muharram teh, Bu, merupakan fiil sulasi majid, warna awal bab kedua. Wajannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan wa mawjuduhu farroha yufarrihu tafrihan wa alamatuhu ayakuna madihi ala arba'ati ahrufin bijadati harfin wahidin bainal fa'i wal aini min jinsil aini wa fi'li wa bina'uhu li takfir. Jadi Muharram teh diambil dari kata haroma. Isi maf'ulnya Muharram. Muharramun. Kalau kata tukang ngelal, ahli ngelal, bukan ngelel, ahli ngelal nih. Kalau kata tukang ahli ngelal atau tukang sorogan, Muharramun teh asluhu muharramun, asluhu muharramun, ala wadni mufa'alun. Istama'atil harfanil mutajanisani al mutaharikani di kalimatin wahidatin. Huma ro'ani pasukinatil ula li aji sati idgom pasoro muharramun ala wadni mufa'alun. Suma idgomatil ula lisaniyah idgoman wajiban pasoro muharramun alawani mufa'alun. Mana yakulunya? Wa ma ada sulasikul lani ala mislamu dori'in laha qad juhila kajasmu maf'ulin wa fa'ilin kusir aina wa'au walulaha mima yasir. Karti, Bu? Kagak karti, Bu, ya? Ya iya, ini mah makalah santri sebenarnya mah, Bu. Mual kaharti, kok mau aki-aki nenek-nenek mah. Mual kaharti ini mah. Tapi nggak apa-apa, Bu. Ngaji mah. Saya juga, Bu. Kalau kagak ada tekad kuat mah dari dulu gak ngaji berhenti, Bu. Dah susah ngaji teh. Belum ilmu alatnya. Banyak, Ban. Belum nahu, sorob, bayan, mantek, balago, ma'ani. Ya Allah, belum terus fikihnya. Fikih teh kan banyak, Bu. Dari Sapinah naik Fathul Qorib, terus mana lagi? Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin, Fikul Islam 10 jilid. Ya Allah ya Rob. Belum tauhidnya, belum tasawufnya. Tasawufnya Nasoil Ibad, naik lagi terus hikam, naik lagi Ihya Ulumuddin. Ya Allah ya Rob. Belum Qur'annya. Qur'an enggak sembarangan, Bu. Enggak main artinya. Kudu diakurin dulu ke tafsir. Tafsir banyak. Ada tafsir Soi, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsirul Bayan. Ya Allah ya Rob. Susah, Bu. Saya geng ngaji, Bu. Rokok mah habis berbungkus-bungkus. Bener. Kopi habis bergelas-gelas. Tapi tetep ya kagak ngerti ngaji teh. Bingung. Tapi saya ingat, Bu, kata guru saya Kang Haji. Ingat Kang Haji ngomong gini, bikin saya kuat teh. Kang Haji ngomong gini, Bu. Dengerin, Bu. Kang Haji ngomong gini. Ngaji mah mau ngerti mau kagak yang penting ngaji. Mau ngerti mau kagak yang penting ngaji. Sebab yang diwajibkan mah bukan ngartinya, tapi ngajinya. Di situ saya kuat mah, Bu.
Bahkan bu nih, kalau pengen tahu ngaji nih, kita ngaji kagak ngerti ngaji teh, bingung ini teh bahas apa ngaji teh kagak ngerti bu, bingung. Seperti sekarang lah ngebongkar Muharram, lapat Muharram kan kagak ngerti, bingung kita nih. Bingungnya kita dengan sebab mikirin ilmu Allah bu, bil istimdadil bayani wal ma'ani wal mantek, itu ada badai iltizam, nyimpen keberkahan. Bingungnya nyimpen keberkahan bu ngaji mah, ya Allah ya Karim, nyimpen keberkahan bingungnya bu. Ya mudah-mudahan dengan sebab kita ngebongkar lapat Muharram ini teh ngejadikan keberkahan di ini kampung. Sebab nyimpen keberkahannya nih 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang. Ya Allah ya Rob, untung makanya ngaji mah bu. Ya mudah-mudahan turun keberkahan di ini kampung, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Balik lagi bu ya, jadi mau ngerti mau enggak los wae ini mah, yang penting mendengerin. Balikin lagi, Muharram teh bu, Muharram teh termasuknya isi maf'ul. Isi maf'ul diambil dari fi'il madi yaitu haroma, samanya paroha. Paroha yuparihu taprihan, haroma yuharimu tahriman. Isi maf'ulnya Muharram. Maknanya yang diharamkan. Tuh asalnya begitu bu, maknanya teh yang diharamkan. Tetapi karena di sini konteksnya bukan konteks makanan, konteksnya adalah konteks bulan, maka Muharram maknanya adalah bulan yang dimuliakan. Nah baru kita ambil substansinya, bahwa Muharram dalam konteks tekstual maknanya adalah bulan yang dimuliakan. Tuh Muharram teh bulan yang dimuliakan. Mayan segitu gak bu, ampeg ngaji mah, bener ampeg segitu gak. Ih biasa kita pagi-pagi ngebongkar nasi uduk, sekarang mah kita ngebongkar lapat Muharram. Ya Allah ya Rob, yang biasanya pagi-pagi nih perutnya diisinya sama nasi goreng, sekarang diisi ilmu. Ampek jadi bu segitu ge. Ya Allah ya Rob. Jadi Muharram teh apa bu? Bulan yang dimuliakan. Kenapa Muharram ini disebut bulan yang dimuliakan? Jadi pertanyaan kalau orang otaknya jalan ini, Muharram disebut bulan yang dimuliakan karena di dalam bulan Muharram ini banyak kejadian, banyak peristiwa di dalamnya bu. Di antaranya mana? Pertama kali turun hujan ke alam dunia itu tuh di bulan Muharram. Agak percaya. Beli kitabnya I'anatul Thalibin 4 jilid. Berapa duit harganya? 500.000. Murah 500.000 mah. Cetakan Beirut, cetakan Haramain paling 200.000. Buka I'anatul Thalibin jilid keempat. Jilid ada 4, cuman ini penjelasannya ada di jilid kedua, halaman ke 267. Adanya sebelah kiri dari Faidatun barisan ketiga. Di situ ada penjelasannya bahwa di dalam bulan Muharram ini banyak kejadian peristiwa. Di antaranya mana? Di antaranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam ketika kasih kerajaan oleh Allah itu di bulan Muharram. Nabi Nuh, banjir Nabi Nuh itu kan di bulan Muharram. Nabi Musa ketika membelah lautan pakai tongkatnya menjadi 11 jalur itu gak di bulan Muharram. Bahkan ibu, Kanjeng Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sebenarnya 2 tempat, bukan Madinah doang, Habsyah. Di mana itu Habsyah? Yaitu daerah Afrika Selatan. Mana Afrika Selatan? Perapatan Haji Endai. Pokoknya ada pokoknya di situ saya belum pernah ke situ. Dari Afrika Selatan pokoknya. Jadi Kanjeng Rasul di 2 tempat singgahnya. Nah ini Kanjeng Rasul hijrah bersama kaum muhajirin dipapak oleh para kaum ansor. Nah ini keadaannya di bulan Muharram. Jadi tahun hijriah teh hijrah bu. Kita ngadakan beginian supaya kita juga hijrah. Hijrah gimana? Dari situ Pete ke Cimangguates? Bukan. Hijrahnya begini bu, maksudnya mah hijrah dari keburukan menuju yang tadinya embung sholat atau karang mah getol sholat, yang tadinya embung ngaji atau karang mah getol karena ngaji, yang tadinya embung buat jamaah atau karang mah getol jamaah. Jadi inti acara ini mah sebenarnya supaya kita hijrah bu, dari keburukan menuju kebaikan. Itu intinya mah segitu gamayan bu. Itu intinya mah. Di mana lagi? Yaitu ketika ketika Sayyidina Husain wafat. Nah itu di bulan Muharram bu, lebih tepatnya pada tanggal 10 bulan Asyura.
Bulan Muharram, maksudnya tanggal 10 bulan Muharram yang suka disebut Asyura, gitu maksudnya. Cuman di kita mah dipanggilnya Suro ya. Suro di kita mah Bu ya. Sebenarnya bukan Suro Bu. Suro mah di kita, asalnya mah Asyura. Kan kita mah begitu, pengancur bahasa. Baduy, tau Baduy? Baduy. Baduy itu asalnya bukan Baduy, Badawi. Wong kang pedalaman tuh. Orang pedalaman Baduy teh Bu. Cuman di kita mah Baduy manggilnya, sebenarnya Badawi. Atau jangan panjang-panjang. Menara di musola, menara. Oh nggak masjid, kan ada menara tuh. Ih ada cerita itu menara gak Bu? Menara itu bukan menara sebenarnya mah. Manarotun, menara teh. Yang ada toanya, itu manarotun asalnya mah. Jadi manarotun diambil dari kata narun, artinya api. Artinya api Bu. Manarotun isi makan, tempat api. Jadi menara-menara ini dulunya ada api di atasnya, tempat api. Yang mana api ini disembah oleh para kaum Majusi. Siapa admin grupnya? Yaitu Salman Al-Farisi. Tuh ketua Majusi tuh admin grupnya. Kalau masuk BB ntar diblokir. Nah, Salman Al-Farisi ini ketika masuk Islam, ajaran-ajaran kaum Majusi diambillah oleh Kanjeng Rasul. Tidak dibuang begitu saja tradisinya. Diambil sama Kanjeng Rasul, cuman diambil menaranya doang. Apinya dibuang supaya tidak sama dengan kaum Majusi. Diambil menaranya doang. Lah, habis diambil menaranya, ditaruhlah muadzin. Muad bin Jabal. Zaman semakin canggih, sekarang mah muadzinnya di bawah, suaranya di atas. Apa toa? Itu sebenarnya mah Bu. Ih, bener. Jadi kalau boleh jujur mana, menara-menara teh asal dari kaum Majusi. Ih, cuma diadopsi sama Kanjeng Rasul, diganti dengan tata ajaran agama Islam tuh. Ini Asyura kan ya, asalnya mah Asyura bukan Suro, asalnya mah cuman di kita dipanggil Asyura, diambil belakangnya doang. Asyura ini bukan ilmu kejawen Bu, awas, bukan ilmu kejawen. Asyura ini berasal dari Kanjeng Rasul. Asyura teh 10 bulan Muharram, di mana tanggal 10 bulan Muharram wafat Sayyidina Husain ketika perang Karbala. Tuh. Nah, ketika Sayyidina Husain wafat, Sayyidina Husain mempunyai anak yang statusnya yatim. Dan anaknya Sayyidina Husain yang statusnya yatim diurusilah oleh para sahabat, disantunilah oleh para sahabat. Maka dari situ sampai sekarang ketika tanggal 10 bulan Muharram sok diadakan santunan anak yatim. Tuh begitu maksudnya mah Bu. Jadi mengenang wafatnya Sayyidina Husain yang mempunyai anak statusnya yatim. Tuh. Muharram tuh begitu maksudnya mah Bu. Bahkan ini Muharram teh yatim teh Pak, yatim nih. Ada landasan yang ada acara gini teh. Mana? Dipertegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Maun. Yang kita nggak hafal teh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maknanya wallahu alam bimradi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Muhammad coba kasih tahu ke kita siapa manusia yang menjadi pendusta agama, siapa manusia yang menjadi pembohong agama, siapa manusia yang menjadi pemerkosa agama. Jawab, padzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Jadi siapa saja umat Islam yang tidak peduli dengan anak yatim, maka orang tersebut sah dikatakan orang-orang yang pendusta. Tuh, makanya Pak RT, Pak RW, para pemuda-pemudi, para kiai teh kasihan sama kita. Makanya difasilitasilah tempat seperti ini. Supaya apa? Supaya kita tidak tergelincir orang-orang yang pendusta. Tuh. Itu. Kalau kita ngebahas yatim, sedikit ngebahas yatim ya Bu. Yatim teh Bu, mahwal yatim, al yatim mata abuhu. Apa sih yang dinamakan yatim? Kalau kata santri mah yatim terbagi dua. Yang pertama yatimin hakekin, yang kedua wa yatimin kawein. Jadi ada dua, ada yatim hakeki, ada yatim kawe. Ada yatim hakeki, ada yatim kawe. Mana yatim hakeki? Yatim hakeki mah yang soka disebut
yatim mustahik sodako. Mana yatim mustahik sodako? Yaitu anak-anak, baik lelaki atau perempuan, yang ditinggal wafat oleh bapaknya dan statusnya belum balik. Ingat, statusnya belum balik, itu disebutnya apa? Yatim. Kalau kita mah bulu atas udah gondrong, bulu bawah udah gondrong, bukan yatim, itu yatim KW. Kalau kagak dapet amplop entong pundung, udah kadaruasa. Ya, jadi yatim-yatim teh yang statusnya belum balik. Cuman kalau kita ngadakan anak yatim, Bu, awas, hati-hati nih. Rata-rata pada begini, kalau kita ngadakan anak yatim, jangan sampai nih bikin sedih anak yatim, bikin nangis anak yatim. Awas baik-baik, jaga juga perasaannya, harus kita jaga. Kadang kita bikin acara anak yatim suruh pada naik, udah naik, dikasih puisi. Bapak, kemanakah Bapak? Aku mencarimu Bapak, aku merindukanmu Bapak. Apakah kau di balik papan Bapak? Ya Allah ya Karim. Sedihan itu anak yatim, Bu. Jangan dibikin sedih. Kalau kita bikin sedih anak yatim, katakannya Rasul ini mah, bukan kata saya. Katakannya Rasul, wa idza bakal yatim ihtazal arsh. Arsy ngegeter, arsy goyang, Bu. Coba itu arsy ngedenger, ya nafsuti, goyang kayak itu arsy. Arsy ngegeter, astagfirullahaladzim. Karena kita bikin sedih anak yatim. Makanya kudu kita bahagiain anak yatim, Bu. Ingat nih, kalau ngadakan kudu bahagiain anak yatim. Kirang barak mah jangan sampai ingat bahwa dia teh sudah ditinggal sama bapaknya. Kerja bahagia anak yatim teh. Sebab kalau kita membuat bahagia anak yatim, Allah merintahkan malaikat Jibril alaihissalam, Bu. Kata malaikat Jibril alaihissalam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hei malaikat Jibril, buka pintu surga yang sebesar-besarnya buat orang Cimanggu atas, yang membuat anak yatim bahagia, yang membuat anak yatim senang, yang sodako ke anak yatim, buka yang seluas-luasnya. Jibril ada. Ya Allah, Bu, pintu surga buka gede, Bu, buat kita. Kalau kita ngebahagiakan ke anak yatim. Bahkan katakan yang Rasul, Bu, anaka filul yatim kal hataini fil jannah. Aku penanggung jawab anak yatim, nanti akan bersamaku di surga, lir ibarat jari telunjuk dan jari tengah. Kita angkat di surga nih, ibarat jari telunjuk dan jari tengah, Bu. Pak, berdua begini kayak makan yang Rasul. Ya Allah, gimana kagak indah tuh. Ya Allah ya Rob, indah banget bersama kanjeng Rasul di surga. Mudah-mudahan ya, Bu, dengan sebab kita sodako ke anak yatim, dengan sebab kita di sini ngadakan acara anak yatim, bikin yatim bergembira, bahagia. Mudah-mudahan ini ngejadikan amalan, di mana amalan ini Allah ridho ke kita dan kita diberikan syafaatnya kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-Nabi Sallallahu Alaihi Salawatullahi Alaihi wa yanalul baraka kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yana kullu man shalla alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Kalau ada yang benar, itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampura, Bu, saya mah, Bu, cuma bisa ngomong doang. Dan ngomong mah gampang, Bu. Sampai ngebudah-budah ngomong mah gampang. Ih, serius. Yang susah mah ngelakukannya, yang susah mah ngejalaninnya, yang susah mah manfaatkannya. Bener. Kalau kata orang wates gorong-gorong mah nih, interventasi tidak sesuai dengan implementasi. Begitu maksudnya ya. Iya, makanya Bu, mudah-mudahan ya saya mah gimana ya, saya mah cuma tukang doraka, Bu, tukang ngalah-ngalah dosa yang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya gitulah, sekian dari saya, lelaki Sahalus Sutra, selembut sentuhan alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.